Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Siti Ziyatul Ula dengan NIM 2204035000016 dari kelas 01 Jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang ICT sebagai fasilitas pendidikan guna menyelesaikan final dari mata kuliah Literasi Teknologi Dasar. Ada 4 pembahasan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian dari ICT, yang kedua pengertian dari fasilitas pendidikan, yang ketiga peran ICT dalam pendidikan, dan yang keempat pemanfaatan ICT sebagai fasilitas pendidikan. Pembahasan yang pertama adalah pengertian dari ICT. ICT merupakan kepanjangan dari Information and Communication Technology yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi, disingkat menjadi TIK. UNESCO menjelaskan bahwa TIK adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, serta mengelola dan mendistribusikan informasi. Sedangkan Rahim menjelaskan secara rinci bahwa TIK adalah seperangkat alat yang digunakan untuk berkomunikasi, menciptakan, mendiseminasikan, menyimpan, dan mengelola informasi. Dari dua pengertian tersebut dapat diambil bahwa ICT ini mengandung dua aspek. Yang pertama, teknologi informasi, yaitu mencakup segala hal yang berkaitan dengan proses dan pengolahan informasi. Yang kedua adalah teknologi informasi. Yang kedua adalah teknologi komunikasi, yaitu mencakup segala hal yang berkaitan dengan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Adapun contoh dari penggunaan ICT ini, yang pertama adalah komputer atau laptop, handphone, televisi, radio, dan berbagai alat lainnya yang kita gunakan untuk mendapatkan informasi. ICT merupakan istilah yang sering digunakan dalam dunia pendidikan dan merupakan bagian dari teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi akan selalu mengalami perkembangan yang cukup pesat dan signifikan, dan bahkan mengambil peran dalam kehidupan kita serta menyatu dalam berbagai aspek kegiatan kita. Begitu pula dengan ICT ini akan selalu mengalami perkembangan guna memberikan solusi terhadap permasalahan pendidikan di Indonesia dengan peningkatan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Dengan adanya ICT menghadirkan banyak kontribusi baru dalam dunia pendidikan. Contohnya adalah dengan adanya e-learning dan e-library. E-learning ini memberikan dan sangat membantu para pelajar maupun mahasiswa guna mengakses bahan ajar yang akan diberikan oleh para pendidik, serta memberikan kemudahan dalam pengumpulan tugas. E-library sendiri memberikan kemudahan kepada para pelajar untuk dapat mengakses buku-buku pelajaran ataupun buku-buku yang ingin ia pelajari. Sehingga ICT ini merupakan bagian yang akan selalu memberikan perkembangan kepada pendidikan di Indonesia. Pembahasan yang kedua adalah pengertian dari fasilitas pendidikan. Pengertian fasilitas yang dikemukakan oleh Kurbani tahun 2017 adalah penyediaan perlengkapan fisik maupun non-fisik untuk memberikan kemudahan kepada para pemakainya dalam melaksanakan sebuah kegiatan sehingga segala macam kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik. Dari definisi ini dapat diambil bahwa fasilitas pendidikan adalah segala macam benda yang dapat memberikan kemudahan serta membantu proses belajar mengajar di sekolah yang diciptakan dengan sengaja untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Contoh dari fasilitas pendidikan yang ada di sekolah adalah lab komputer, lab sains, lab fisika, masjid, toilet, serta berbagai macam fasilitas lainnya. Selain sebagai sumber bahan ajar, Holik 2021 memaparkan beberapa peran ICT dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah sebagai infrastruktur, di mana ICT sangat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran, yaitu bahan ajar tersedia dalam bentuk format digital. Dengan bentuk format digital ini, para pelajar atau para peserta didik dapat mengakses bahan ajar ini dengan sangat mudah dimanapun dan kapanpun. Yang kedua adalah sebagai sumber bahan ajar. Sumber bahan ajar para tenaga pendidik tidak hanya lagi bersumber dari buku, tetapi ICT dapat dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan adanya internet. Ada banyak bahan ajar yang bisa didapatkan di seluruh belahan dunia, sehingga ilmu yang akan disampaikan akan lebih banyak dan lebih luas. Dan yang ketiga adalah sebagai alat bantu dan fasilitas. Pengajar tidak lagi menggunakan papan tulis sebagai
alat bantu dalam menyampaikan pembelajaran. Dengan hadirnya ICT, para pendidik dapat menggunakan audio ataupun video ataupun berbagai macam teknologi ICT lainnya dalam memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih mudah dalam menyerapi ilmu yang akan disampaikan. Contoh lainnya adalah speaker, kemudian LCD, dan kemudian komputer atau laptop yang ada di dalam kelas. Peran yang terakhir adalah sebagai media konsultasi. Penggunaan internet sudah menyebar di seluruh penjuru dunia, sehingga kita tidak bisa pungkiri siapa saja yang akan menggunakan teknologi ini. Internet banyak dimanfaatkan sebagai media berkonsultasi dengan pakar yang berada di tempat lain. Misalnya, hanya dengan menggunakan internet saja kita bisa berkomunikasi dengan pakar-pakar yang ada di luar negeri tanpa harus mendatangi secara langsung. Begitulah peran ICT dalam dunia pendidikan yang dikemukakan oleh Kholik 2021, dan tentu masih banyak lagi peran ICT dalam dunia pendidikan yang sangat membantu proses pembelajaran. Pembahasan yang terakhir adalah pemanfaatan ICT sebagai fasilitas pendidikan. Pembelajaran berbasis ICT adalah pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan teknologi atau ICT. ICT yang dapat digunakan sebagai fasilitas pendidikan ini sudah sangat banyak diterapkan oleh seluruh satuan pendidikan di Indonesia, terlebih lagi setelah pandemi yang mengharuskan setiap orang dalam dunia pendidikan untuk dapat menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam memenuhi tujuan pendidikan secara jarak jauh. Selain sebagai penggunaan teknologi dalam jarak jauh, ada beberapa penggunaan ICT yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Dengan adanya ICT ini, banyak memberikan fasilitas yang menggantikan fasilitas sekolah yang dulunya ada dan sering digunakan. Contohnya adalah buku yang sekarang tergantikan oleh e-book ataupun e-library. Dan yang kedua adalah penggantian papan tulis menjadi proyektor dan berbagai macam pemanfaatan digital lainnya. Bentuk-bentuk penggunaan ICT sebagai fasilitas pendidikan antara lain adalah yang pertama, penggunaan perpustakaan elektronik. Perpustakaan elektronik adalah perpustakaan yang menyimpan data pembelajaran berupa buku, gambar, dan suara. Jadi, pembelajaran ini tidak hanya harus dibaca, namun bisa didengar dan dilihat secara visual, sehingga akan lebih memudahkan serta lebih menyenangkan bagi peserta didik. Pemanfaatan dari hadirnya perpustakaan elektronik ini adalah dengan pelayanan yang 24 jam serta menghasilkan produk yang bermanfaat dan dapat meningkatkan minat belajar anak didik. Yang kedua adalah kelas virtual. Artinya, lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka tetapi secara jarak jauh antara pengajar dan siswa, di mana para pengajar hanya menyediakan konten digital yang kemudian akan ditonton oleh peserta didik sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga adalah aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia adalah aplikasi yang dirancang serta dibangun dengan menggunakan elemen-elemen seperti dokumen, suara, gambar, animasi, serta video. Pemanfaatan dari aplikasi multimedia ini dapat berupa company profile, video untuk tutorial, kemudian e-learning maupun computer-based training. Yang keempat adalah kelas teater multimedia. Jadi teater ini tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi kita dapat melakukan kelas teater dalam bentuk jarak jauh. Artinya kita dapat menonton teater ini tanpa harus hadir di dalam teater. Yang kelima adalah papan kelas elektronik. Jadi penggunaan konsep papan kelas elektronik ini dapat berupa gambar, kemudian dapat berupa suara juga, dan dapat dengan tampilan yang lebih menarik yang dapat menarik perhatian para peserta didik. Yang keenam adalah alat ajar multi intelligence, artinya pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk yang memungkinkan peserta didik dapat memperoleh keterampilan yang lengkap. Jadi tidak hanya berpatokan pada satu keterampilan saja, namun dapat menjaga keterampilan dalam berbagai aspek.
Sekian dari pembahasan materi saya. Adapun penutupnya berupa kesimpulan, yaitu Information and Communication Technology atau disingkat menjadi ICT dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi selalu mengalami perkembangan yang sangat cepat melalui pikiran dan kerja keras manusia untuk dapat membantu meringankan pekerjaan manusia. Teknologi informasi dan komunikasi ini menyatu dalam setiap aspek kegiatan, bahkan ikut mengambil peran, termasuk dalam dunia pendidikan. Penerapan ICT dalam dunia pendidikan menjadi fasilitas yang sangat membantu proses pembelajaran. Dan adanya ICT, banyak fasilitas pendidikan yang kini tergantikan dengan kehadiran berbagai bentuk kemajuan dari ICT ini. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran yang paling efektif digunakan untuk mencapai mutu pendidikan dalam memasuki era globalisasi adalah dengan menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.